Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1637. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terhadap Dewa Sipang ini, jika bukan karena ahli-ahli transendensi yang baru menerobos seperti Pang Muling dan 10 orang lainnya yang telah melebihi ekspektasi keluarga Tuoba, kemungkinan besar Tuan Jongkong dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan sebentar pun. Terobosan transenden baru dari Pang Muling dan kelompoknya lah yang memungkinkan semua orang dapat bertahan hingga saat ini. Selama pertempuran saat ini, mereka semua hanya bisa mundur dan terus mundur, dan hampir mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Namun, juga tidak mudah bagi Dewa Perang Kuno bersama pengawal Sipang dan pengawal ilahi untuk membunuh Tuan Jongkong dan yang lainnya dalam waktu yang singkat. Gu Jan, biarkan aku membunuh Jongkong itu. Jangan buang-buang waktumu. Cepat ke area telarang Anyou dan lihat apakah Sipang masih hidup, dan Kincen, jika dia masih berada di area telarang, bawa dia keluar hidup-hidup. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kata Dewa Sipang. Dia berkata dengan suara yang dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menampar penguasa Jongkong dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Dengan keras, Tuan Jongkong, Pang Muling dan yang lainnya pun langsung terlempar ke belakang. Mereka semua muntah darah dan terlihat kaget dan marah. Bagaimanapun, Dewa Sipang berada pada transendensi tingkat kedua, dan mereka jauh di belakangnya, di bawah satu telapak tangannya. Bahkan Pang Muling dan yang lainnya tidak peduli betapa berbakatnya mereka tidak dapat melawan, dan mereka hanya bisa menderita banyak luka. Yah, baik, kata Dewa Perang Kuno. Setelah melihat ini, Dewa Perang Kuno merespon dan dia berbicara. Segera sosoknya bergoyang dan dia menyerbu menuju lokasi tanah telarang gelap. Tidak baik, kata Pang Muling. Dia sangat cemas sehingga seteguk darah muncrat dari mulutnya. Karena sekarang Kincen masih berada di tanah telarang gelap. Dengan kekuatan transenden Dewa Perang Kuno, begitu dia bertemu Kincen pasti akan berada dalam bahaya. Pang Muling ingin menghentikannya, tetapi dirinya tidak berdaya. Di bawah penindasan Dewa Sipang, dirinya hanya bisa menyaksikan Dewa Perang Kuno bergegas ke tempat telarang Anyou. Melihat ini, Dewa Sipang menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Selama anak itu masih hidup, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tangan Dewa Perang Kuno. Namun pemikiran di benaknya baru saja berhenti. Tiba-tiba, duar, ada ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan bergema di seluruh dunia, dan aura menakjubkan langsung menyebar dari pintu masuk tanah telarang gelap. Dan saat berikutnya, Dewa Perang Kuno yang baru saja bergegas ke tanah telarang gelap langsung terjatuh karena malu di hadapan semua orang. Dia terbang keluar, jubahnya telah terkoyak-koyak. Terlihat dari area telarang gelap, sesosok tubuh perlahan keluar. Sosok itu muncul di depan semua orang secara instan. Pada saat ini di hadapan semua orang, sesosok perlahan muncul. Dia sedikit mengernyit di saat dia melihat ke medan perang yang telah diubah oleh seluruh rumah Anyou. Kincen melihat sosok di depan, mata Pang Muling tiba-tiba menunjukkan kegembiraan karena orang yang datang tidak lain adalah Kincen. Melihat ini, hati semua orang di pihak Dewa Sipang tiba-tiba tenggelam. Sebelumnya, sekelompok jenius dari istana kegelapan memasuki tanah telarang gelap untuk mencoba menerobos. Namun kini Pang Muling dan yang lainnya telah keluar. Hanya Kincen dan Tuan Muda Sipang yang tersisa di tanah telarang Anyou yang mungkin masih hidup. Dan siapapun yang bisa keluar dari tempat telarang Anyou itu pada dasarnya akan menjadi orang yang masih hidup. Dan sekarang Kincen yang keluar. Bukankah ini berarti bahwa Tuan Muda Sipang telah meninggal di tanah telarang Anyou? Meskipun semua orang sudah agak siap karena kata-kata Pang Muling sebelumnya, namun ketika Kincen benar-benar keluar, hati semua orang yang hadir masih tenggelam. Tuan Muda Sipang, saya khawatir keadaannya akan menjadi sangat buruk. Tidak mungkin. Anakku memiliki semua bakat di dunia, bagaimana mungkin kamu yang selamat? Kata Dewa Sipang. Hal yang paling tidak bisa diterima. Itu adalah Dewa Sipang.
Ketika dia melihat Qingchen muncul, dirinya langsung meraung. Boom, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Niat membunuh yang tak habisnya mendidih, mengukus kekosongan di sekitarnya sehingga melonjak seperti air mendidih. Qingchen, cepat pergi. Kekuatan ini menyapu ke depan dan Pang Muling juga yang lainnya memuntahkan seteguk darah. Namun pada saat ini Pang Muling tidak mundur melainkan maju, dan aura gelap yang menakutkan muncul di tubuhnya dalam sekejap. Boom! Energi gelap tak berujung tiba-tiba naik ke langit dan kekuatan mengerikan yang cepat mengembun dari tangan kanan Pang Muling. Di kejauhan Pang Muling merentangkan tangan kanannya dan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya, langsung mengembun menjadi pedang dewa kuno. Saat berikutnya darah di tubuh Pang Muling tiba-tiba melonjak dan kemudian darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Dan kemudian itu dikumpulkan menjadi pedang ilahi yang dipadatkan oleh energi gelap di telapak tangannya. Gunakan darah sebagai pedang dan boom. Saat berikutnya pedang di tangan Pang Muling langsung terbakar, bahkan jiwanya dibakar. Sekarang dirinya tidak punya apa-apa selain upaya putus asa. Melihat jiwa Pang Muling terbakar, Raja Bismolao dan yang lainnya bergegas maju dengan cemas. Qingchen, berbahaya di sini, kamu cepat lari dan aku akan menghentikan mereka, kata Pang Muling. Dia berteriak keras kepada Qingchen. Dan kemudian tanpa ragu-ragu dia mengangkat pedangnya dan menyerang Dewa Sipang untuk membunuhnya. Maaf, ini adalah masalah Anio Mansenku, tapi ini telah melibatkanmu Qingchen. Kuharap kamu tidak akan menyalahkanku dan juga Anio Mansenku, kata Pang Muling. Air mata mengalir dari sudut matanya dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran darah dan melesat ke arah Dewa Sipang. Cari mati, kata Dewa Sipang. Dia marah dan hendak segera membunuh Qingchen. Tetapi pada saat ini ketika dia melihat Pang Muling langsung membakar jiwanya, jejak keganasan muncul di mata Qingchen. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia menus dingin, dia adalah ahli transenden tingkat kedua. Jadi apakah menurut Pang Muling itu cukup untuk hanya membakar jiwanya saja? Saat ini Pang Muling tiba-tiba menghilang di kejauhan. Pedang berdarah tiba-tiba menyerang di depan Dewa Sipang. Dewa Sipang mempalkan tangan kanannya yang kuat dan lalu melayangkan tinju. Duar, sepotong cahaya pedang pecah dan Dewa Sipang hanya mundur selangkah, lalu menstabilkan sosoknya dan tetap tidak bergerak. Sebaliknya cahaya berdarah itu tiba-tiba meledak berubah menjadi sosok Pang Muling yang terkejut. Sesaat ribuan kaki jauhnya di seluruh tubuh dia meneteskan darah. Meskipun Pang Muling telah membakar garis keturunan jiwanya, meskipun dia selamat dari 7 reinkarnasi, namun ada perbedaan besar di dunia antara dia dan Dewa Sipang. Meskipun begitu, dirinya tetap tidak bisa menyakiti Dewa Sipang. Namun tujuan Pang Muling bukanlah untuk menyakiti Dewa Sipang. Dirinya bahkan tidak menstabilkan sosoknya sebelum dirinya bergegas menuju Dewa Sipang. Di kejauhan Dewa Sipang yang terhenti melirik ke tangan kanannya karena ada tanda pedang putih muda di tangan kanannya dan beberapa kulit berminyak bisa terkoyak secara samar-samar. Pang Muling ini benar-benar dapat menyakitinya. Ekspresi keganasan pun melintas di mata Dewa Sipang dan saat berikutnya dirinya tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan meninju langsung ke arah tubuh Pang Muling. Di saat pukulan itu mengenai tubuh Pang Muling tidak mengelak sedikit pun, melainkan Pang Muling langsung menghantam mata Dewa Sipang dengan pedangnya. Duar, Pang Muling langsung mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Sementara di kejauhan Dewa Sipang memejamkan matanya. Di tengah suara berdentang pedang, tanda darah dangkal muncul di kelopak matanya. Itu hampir menembus kelopak matanya dan bahkan hampir melukai bola matanya. Seketika wajah Dewa Sipang pun menjadi sangat jelek. Alasan kenapa dia bertukar luka dengan Pang Muling barusan adalah karena dia merasa pedang Pang Muling tidak bisa mematahkan pertahanan tubuhnya. Tetapi dia meremehkan pedang berdarah di tangan Pang Muling. Sementara di kejauhan jiwa Pang Muling masih menyala dan saat jiwanya terbakar, auratnya terus melonjak dengan liar. Selain membakar jiwanya, kekuatan aslinya juga terus memberinya kekuatan darah. Ini juga alasan mengapa dia bisa bertarung dengan ahli transenden tingkat 2 saat ini. Di lain sisi, tangan kanan Dewa Sipang perlahan terkepal dan aura tak berujung berkumpul padanya. Dirinya marah. Saat ini Pang Muling tiba-tiba menghilang dan boom. Cahaya pedang meledak, Pang Muling kembali melayangkan serangan untuk membunuh Dewa Sipang. Pang Muling, penguasa rumah Anio, penguasa Raja Bismolao dan yang lainnya semuanya berteriak kaget karena pada saat ini mereka semua melihat bahwa
Pang Muling berusaha mati-matian untuk menciptakan kesempatan bagi Qin Chen untuk dapat melarikan diri. Namun jika sampai terus berlanjut, Pang Muling pasti akan mati. "Nona, jangan impulsif," kata Raja Bismolao. Dia dan yang lainnya bergegas maju dan berkata satu persatu mereka harus melindungi Pang Muling. "Mo Lao, lindungi Qin Chen dan pergi," kata Pang Muling. Dia meraung dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pria berlumuran darah. "Jika dia ingin melarikan diri, bisakah dia melarikan diri? Aku ingin kamu melihat anak ini mati di depanmu. Gujan, bunuh dia," kata Dewa Sipang. Melihat tatapan gila dari Pang Muling, Dewa Sipang tiba-tiba menjadi tenang. Dia berhenti merasa cemas dan mengeluarkan perintah kepada Dewa Perang Kuno untuk membunuh Qin Chen. "Yah, baik," kata Dewa Perang Kuno. Dewa Perang Kuno telah dikalahkan oleh Qin Chen sebelumnya dan dia telah menahan amarahnya. Namun pada saat ini dirinya tertawa dengan ganas dan mulai melancarkan serangan pembunuh ke arah Qin Chen. Boom! Sosoknya menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap dan aura jalan kuno yang tak habisnya berkumpul di tangan kanannya dan dia mendatangi Qin Chen seperti kilat. "Nah, matilah!" Raungan Dewa Perang Kuno yang ganas keluar dari mulutnya dan saat berikutnya tinju Dewa Perang Kuno menghantam dada Qin Chen. Ledakan. Dalam sekejap, Dewa Perang Kuno merasa seolah-olah tinjunya telah menghantam gunung tak berujung yang menjulang tinggi ke langit. Dengan satu hantaman, tangan kanannya hancur berkeping-keping dan darah muncrat setinggi ratusan kaki. Di alam semesta yang luas, lahir dan matinya sebuah galaksi hanyalah momen belang-belang cahaya. Menatap bintang selalu ada rasa sedih karena akhir sudah ditakdirkan. Di manakah Anda? Ada daya serta ribuan tahun. Api peradaban dan bumi itu hanyalah setitik debu di angkasa. Sesaat di langit berbintang dan 1000 tahun di dunia. Serangga berkicau seumur hidup, tetapi musim gugur bukanlah akhir dari dunia. Tidak. Kemudian jeritan melengking terdengar dan dalam sekejap, Dewa Perang Kuno sepertinya telah menghantam gunung yang tak tergoyahkan. Rasa sakit yang tajam ditransmisikan langsung dari tinjunya yang cukup untuk meledakkan dunia kecil secara langsung. Dari tubuhnya, Dewa Perang Kuno atau Gujan memuntahkan seteguk darah di tempatnya dan dia terbang mundur. Anda, Dewa Perang Kuno mundur ribuan kaki dan melihat tangan kanannya yang hancur dengan ngeri. Ada darah yang menetes di tangan kanannya yang sangat tragis. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Perang Kuno menatap Qin Chen dengan ekspresi ngeri seolah-olah gelombang kekerasan muncul di dalam hatinya. Dia adalah seorang veteran master transendensi tingkat pertama, bukan? Pukulan yang dilancarkan sebelumnya tidak hanya gagal melukai lawan tetapi justru melukai dirinya sendiri. Pada saat ini dirinya tidak hanya terkejut tetapi semua orang yang hadir juga tampak ngeri. Transenden. Qin Chen telah mencapai terobosannya. Tapi bagaimana dia bisa begitu kuat bahkan jika dia telah merobos ranah transenden? Dewa Perang Kuno adalah ahli teratas veteran transenden. Bukan saja dia tidak terluka tetapi Dewa Perang Kuno terluka hanya dengan satu pukulan. Segala macam komentar pun langsung menyebar ke seluruh dunia. Leluhur klan kegelapan. Tapi pada saat ini Qin Chen sama sekali mengabaikan Dewa Perang Kuno yang mengambil tindakan kepadanya. Dan sebaliknya mata Qin Chen tertuju kepada leluhur klan kegelapan yang mengincar penguasa istana Anyao di kejauhan bersama dengan leluhur Tuoba. Aura pembunuh yang tak terlihat memenuhi udara dari Qin Chen. Orang inilah yang telah memimpin klan kegelapan untuk menginvasi alam semesta asli milik Qin Chen. Dia telah bersatu dengan klan iblis waktu itu dan menginvasi semua ras di alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan orang ini adalah sumber bencana yang telah menyebabkan kematian anggota klan yang tak terhitung jumlahnya di dunia Qin Chen di alam surga dan juga kehancuran semua ras selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Qin Chen bertemu dengan biang keladi dari segala masalahnya waktu itu adalah leluhur klan kegelapan. Benarkah anak ini? Kata leluhur klan kegelapan. Pada saat ini mata leluhur klan kegelapan juga bertemu dengan mata Qin Chen dengan cahaya dingin yang muncul dalam sekejap. Boom! Dalam sekejap dua energi tak kasat mata keluar dari tatapan mereka berdua membentuk pusaran niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh yang begitu dahsyat. Ya, aku tidak menyangka anak ini akan menerobos ranah transendensi. Aku dalam masalah, kata leluhur klan kegelapan itu, matanya dingin dan hatinya tenggelam. Di alam semesta awal, sulit untuk melahirkan orang yang kuat di ranah transendensi. Tetapi begitu orang transendensi lahir, ia dapat mengintegrasikan asal mula alam semesta awal dan memimpin seluruh alam semesta awal untuk melampaui reinkarnasi dan berdiri di lautan kosmik ini.
Dengan kata lain, begitu Kincen kembali ke alam semesta asli, maka akan sangat sulit bagi dirinya untuk bisa menjarah asal mula awal alam semesta asli. Anak ini tidak boleh dibiarkan kembali ke alam semesta asli hidup-hidup, kata leluhur klan kegelapan itu. Matanya berkedip-kedip dan matanya pelan menjadi dingin. Aku tidak menyangka bagiku, leluhur klan kegelapan yang agung akan datang ke Aneo Mansion. Kamu benar-benar masih seperti hantu, kata Kincen. Dia menus dingin. Dan suara itu bergemuruh ke seluruh dunia. Kemudian dia menoleh untuk melihat Dewa Sipang, dan matanya tertuju kepada Pang Muling yang ada di depan Dewa Sipang. Setelah Kincen melihat Pang Muling yang berlumuran darah dan bahkan membakar asal-usul juga jiwanya, mata Kincen tiba-tiba menjadi lebih lembut. Muling, mohon mundur, mulai sekarang tempat ini serahkan kepadaku, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen menoleh untuk melihat ke arah Tiangu dan yang lainnya. Tiangu, Moklao, lindungi Pang Muling, kata Kincen. Yah, baik Tuan Chen. Tiangu dan Moklao berkata dengan penuh semangat. Kemudian Kincen bahkan tidak melihat Dewa Perang Kuno. Matanya langsung tertuju kepada Dewa Sipang yang tidak jauh dari sana, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Di mata Kincen hanya ada 3 dewa terkuat, yaitu Dewa Sipang, leluhur klan kegelapan, dan leluhur klan Tuoba. Berdengung, di saat Kincen melangkah jatuh, serangkaian bunga teratai muncul dari kehampaan dan kekuatan hukum yang luar biasa menyebar secara seketika, membentuk kekuatan yang menakutkan. Melihat Kincen mengabaikan keberadaannya, seketika wajah Dewa Perang Kuno pun langsung menjadi merah. Wah, nah beraninya kamu mengabaikanku dan mencari kematian, kata Dewa Perang Kuno Gujan. Di saat suaranya itu jatuh, ekspresi keganasan melintas di mata Dewa Perang Kuno. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan melayangkan tinju ke arah Kincen. Dengan pukulan ini, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Dalam sekejap, niat bertarung yang menakutkan muncul langsung dari dunia di sekitarnya, dan Kincen langsung diselimuti di dalamnya. Aura tak terbatas memenuhi udara, membentuk dunia yang menakutkan. Dunia perang ini adalah metode paling ampuh yang dipraktikkan oleh Dewa Perang Kuno. Dia menggunakan cara perang kunonya sendiri sebagai panduan untuk membakar jalur kuno dan membentuk penghalang yang menakutkan dari Dewa Perang Kunonya. Mati! Dunia perang memenuhi udara. Dewa Perang Kuno meraung dan kekuatan mengerikan dari tinjunya menyapu ke segala arah. Dan kekuatan mengerikan melonjak ke arah Kincen seperti air pasang. Penjarakan dunia dengan satu pukulan. Kincen tidak memiliki ekspresi sama sekali di wajahnya. Dan Kincen masih berjalan maju selangkah demi selangkah, berjalan dengan sangat mantap dan juga perlahan. Baru setelah serangan Dewa Perang Kuno datang kepada diri Kincen, Kincen hanya menoleh sedikit dengan mata acuh tak acuh. Kincen lalu melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah sedang mengusir seekor lalat. Dan boom! Ketika Kincen menamparkan tangannya, raungan keras meletus di kampan dan aura menakutkan meledak langsung dari tangan Kincen. Dan Dewa Perang Kuno yang berisi pukulan berkekuatan penuhnya itu langsung diledakkan. Satu sisi dunia runtuh dan dunia perang yang dibentuk oleh Dewa Perang Kuno tidak dapat bertahan bahkan untuk sedetik pun. Ia langsung menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan rune berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Dewa Perang Kuno pun mundur langsung ke ketinggian 10.000 kaki di luar. Begitu sosoknya berhenti, ruang di belakangnya meledak dan berubah menjadi gelap gulita. Dewa Perang Kuno memandang Kincen di kejauhan, matanya penuh rasa tidak percaya dan meraung. Kamu, bagaimana kamu bisa menerobos dunia kunoku dengan begitu mudah? Dunia perang dan kekuatan semut. Apakah kekuatan semut itu layak disebut dunia perang? Kata Kincen, matanya dingin. Meskipun Kincen baru saja menerobos ranah transendensi, tetapi dia telah melalui 10 reinkarnasi, dan Kincen telah menguasai aturan jalan besar yang paling menakutkan di dunia perang. Di depan Kincen hari ini, Dewa Perang Kuno sebenarnya tidak lebih dari seekor semut. Karena kamu ingin mati, tidak apa-apa, aku akan mewujudkannya untukmu dulu, kata Kincen. Suara acuh tak acuhnya terdengar, dan saat berikutnya Kincen tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, mata Dewa Perang Kuno tiba-tiba menyusut. Dirinya tidak berani menggunakan apapun. Jadi dirinya tanpa sadar bergegas ke depan dan meninju ke depan ke arah menghilangnya Kincen. Kekuatan murni peperangan kuno tiba-tiba pecah. Di saat Dewa Perang Kuno melayangkan tinju, sosok Kincen juga muncul di depannya.
Tinju Kincen dan tinju Dewa Perang Kuno pun bertabrakan dalam sekejap dan duar. Aura tak berujung meledak seperti gunung berapi yang meletus, tsunami datang dan kehampaan di segala penjuru langsung mendidih. Dan saat berikutnya Dewa Perang Kuno merasa ngeri karena melihat tangan kanannya langsung hancur di bawah tinju Kincen. Dan kekuatan mengerikan ditransmisikan langsung dari lengan kanannya ke tubuhnya. Dewa Perang Kuno seketika merasa ngeri, dia gemetar dan mundur dengan gila-gilaan. Tetapi itu masih terlambat. Boom! Tubuh fisik Dewa Perang Kuno hancur berkeping-keping. Seperti pecahan porselen, dia hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan hanya satu jiwanya yang tersisa.